Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 10 sampai dengan 17 tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Ayat tersebut di atas akan menjelaskan mengenai ayat 10 sampai dengan 13 tentang kesudahan yang buruk bagi orang-orang kafir. Ayat 10 sampai dengan 17 tentang ketergantungan dan tertipunya manusia pada hal-hal duniawi dan penjelasan mengenai perkara yang lebih baik dan kekal. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Sesungguhnya orang-orang yang kufur tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Mereka itulah bahan bakar api neraka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menutupi tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah serta mengingkari petunjuk-petunjuknya, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda yang Allah berikan kepada mereka walau sebanyak apapun. Dan demikian pula anak-anak mereka walau sebanyak dan sehebat apapun terhadap azab Allah di dunia. Mereka juga tidak dapat menolak siksanya di akhirat kelak, dan bahkan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Orang-orang kafir pada hari itu, harta dan anak-anaknya tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksaan, meskipun jumlahnya banyak. Mereka akan menjadi bahan bakar yang membuat api neraka menyala. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh sebab itu, Allah menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Allah sangat keras hukumannya. Keadaan mereka yang selalu mendustakan agama Allah dan azab yang diturunkan kepada mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang kafir yang hidup sebelum mereka. Mereka semua mendustakan ayat-ayat kami yang tertulis dalam kitab suci dan atau yang terbentang di alam raya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas. Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jika Fir'aun dan rezimnya yang sangat berkuasa dan gagah perkasa saja dapat dikalahkan dan mendapat siksa duniawi dan ukhrawi, apalagi orang yang tidak mencapai tingkat keperkasaan semacam itu. Karena itu, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan lainnya yang memandang kemenanganmu di perang Badar dengan sebelah mata, kamu pasti akan dikalahkan di dunia
dan mati dalam keadaan kafir. Kemudian digiring ke dalam neraka jahanam sebagai tempat tinggal kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Hai Nabi, katakanlah kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kalian di dunia akan dikalahkan dan di akhirat akan binasa. Neraka jahanam akan menjadi tempat bagi mereka. Itulah tempat yang paling buruk. Sungguh, telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan golongan yang lain, kafir, yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka, golongan muslim, 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Kamu pasti akan dikalahkan. Salah satu buktinya adalah apa yang diuraikan oleh ayat ini, yaitu sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan, yakni bertempur di dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Yang pertama, satu golongan mukmin berperang di jalan Allah, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan yang lain golongan kafir yang berperang di jalan kebatilan, yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah pasukan mereka, yakni golongan muslim, 2 kali lipat mereka, sehingga hati mereka menjadi gentar. Ini menjadi faktor penyebab kemenangan kaum muslim. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati yang dapat menangkap hikmah di balik setiap peristiwa. Bagi kalian, sebuah tanda yang jelas dan pelajaran yang berharga. Ada 2 kelompok yang berperang, bertemu pada peristiwa Badar. Kelompok yang satu beriman, berperang untuk menegakkan agama Allah dan menyebarkan kebenaran. Sedang kelompok yang lain, kafir, berperang untuk kepentingan hawa nafsu. Sebagai dukungan Allah terhadap orang-orang mukmin, Allah menjadikan orang-orang kafir melihat jumlah mereka menjadi 2 kali lebih banyak dari jumlah sebenarnya. Dengan begitu, hati mereka menjadi kacau, lalu kalah. Allah memberikan kemenangan dan dukungan kepada yang dikehendakinya. Pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berhati bersih, memiliki pandangan yang jernih, yang tidak menyeleweng dari kebenaran dalam memandang. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang, atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya. Itulah kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara dan akan hilang cepat atau lambat. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Manusia dijadikan fitrahnya
cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, emas dan perak yang banyak, kuda bagus yang terlatih, binatang ternak seperti unta, sapi, dan domba. Kecintaan itu juga tercermin pada sawah ladang yang luas. Akan tetapi semua itu adalah kesenangan hidup di dunia yang fana. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalannya ketika kembali kepadanya di akhirat nanti. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Hal-hal yang disebut di atas adalah baik dan sesuai dengan naluri manusia. Tetapi ada yang lebih baik dari itu semua. Maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang terlalu mencintai dunia dan kepada siapapun juga. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan yang mendidik dan memelihara mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sehingga mereka tidak perlu lagi bersusah payah mengairinya. Selain tempat tinggal yang nyaman itu, mereka hidup kekal di dalamnya, dan mereka juga dianugerahi pasangan-pasangan yang suci dari segala macam kekotoran jasmani dan rohani, seperti haid, nifas, dan perangai buruk, serta kenikmatan rohani yang tidak ada taranya, yaitu ridho Allah yang amat besar. Dan anugerah tersebut wajar, karena Allah Maha melihat hamba-hambanya, mengetahui segala keadaan mereka, dan memberikan balasan yang terbaik. Katakan, hai Nabi, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari yang dicintai manusia di dunia? Bagi orang-orang yang bertakwa, pahala yang terjamin di sisi Allah, yaitu surga yang dialiri sungai-sungai di antara pepohonannya. Mereka bersenang-senang dengan kehidupan yang baik di dalamnya. Tidak pernah dihantui rasa takut nikmat itu akan hilang, sebab mereka dibuat kekal di dalamnya. Bagi mereka juga istri-istri yang suci, bersih dari sesuatu yang menodai wanita-wanita dunia, serta keridhaan Allah yang dengannya mereka merasakan nikmat yang sangat agung. Allah Maha mengetahui keadaan hambanya, tidak ada satupun urusan dan rahasia mereka yang tersembunyi darinya. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah mengetahui siapa yang berhak memperoleh keuntungan besar, yakni orang-orang bertakwa, maka ayat ini menjelaskan ciri-cirinya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami benar-benar beriman terhadap apa yang Engkau suruhkan kepada kami, maka ampunilah dosa-dosa kami atas ketidakmampuan kami untuk mengendalikan hawa nafsu kami, sehingga kurang menghiraukan seruan-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan lindungilah kami dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kami dari azab neraka." Balasan ini akan diterima orang-orang yang hatinya
penuh dengan keimanan yang tampak dari ucapan mereka, "Ya Tuhan kami sungguh benar-benar beriman memenuhi panggilan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka." Juga orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar, baik dalam menjalankan ketaatan di saat tertimpa musibah maupun dalam meninggalkan larangan. Orang-orang yang benar dalam sikap dan perkataannya. Orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan secara husuk. Orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka, baik pada saat lapang maupun sempit. Lihat surat Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan, terutama pada waktu sebelum fajar, yakni masuknya waktu subuh. Juga akan diterima oleh orang-orang yang menahan derita dalam beribadat kepada Allah dan menjauhi maksiat, orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya, orang-orang yang selalu taat dengan penuh khusyuk, dan orang-orang yang mendermakan harta, kehormatan, dan lain-lainnya dalam aktivitas merenungkan kebesaran Pencipta.